memang pernah ada kehidupan di dalam gua ini. Karena dari zaman orang tua dulu cerita-cerita terus bercerita sampai ke anak cucunya memang pernah ada kehidupan seperti ya kalau untuk ini sih Sunan Gunung Jati pernah singgah di sini. Terus seperti Prabu Siliwangi pernah ke sini. Keempat tempat ini kan diawali namanya itu Sang Hyang ya. Apakah itu artinya satu orang yang sama pernah mendiami 4 tempat ini atau ada 4 orang yang berbeda yang pernah mendiami tempat ini? Kalau menurut cerita orang tua ada juga di atas sana di bawah bendungan. Ada di situ ada bekas jejak kaki. Oh, ada batu tapak? Ya, ada bekas jejak kaki dan menurut kepercayaan masyarakat di situ zaman dulu memang aktivitas Sangkuriang sama Dayang Sunyi di situ. Di awal mula dulu mau membendung ya kan ada ceritanya ya membendung Sungai Citarum ya di atas sana. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar sahabat Limirah dimanapun berada? Kali ini kita sedang berada di Sang Hyang Kenit ya. Ini merupakan warna wisata geopark ya. Di sini merupakan sungai dengan struktur bangunan-bangunan seperti peninggalan era purbakala ya teman-teman. Dan tadi kita di depan sudah bertanya juga apakah di tempat ini ada sebuah legenda atau kisahnya. Dan menurut juru parkir tadi ada, dan kita sudah diinfokan untuk bisa bertemu dengan seseorang yang bisa menjelaskan secara rinci ada kisah apa di balik indahnya tempat ini. Oke, stay terus bareng Limirah teman-teman. Kita sudah bertemu dengan si mamangnya nih. Om. Nah, ini kita sudah bertemu teman-teman dengan si mamangnya yang bisa menjelaskan tentang tempat ini. Kita cari lokasi dulu karena kebetulan di tempat ini sangat ramai sekali pengunjung ya. Kita cari sedikit tempat yang agak sepi ya, biar kita bisa konsentrasi untuk menjelaskan ada kisah apa di balik tempat ini. Tuh lihat teman-teman, ini apa namanya, tempat ini dipenuhi dengan bebatuan yang di bawahnya itu ada sungai yang digunakan oleh para pengunjung untuk berwisata ria ya, berbahasa-bahasa ria. Ini kita nyari tempatnya dulu. Tuh ramai teman-teman, aduh. Mungkin karena ini hari libur ya. Nah, ke arah sebelah sini tidak terlalu ramai nih, agak sepi. Tuh teman-teman lihat, tuh. Jadi sungainya itu ada gua-guanya gitu ya, banyak ya. Mungkin ini aliran dari Waduk Saguling mungkin ya, karena ini kita ini untuk posisi sekarang ada di arah Waduk Saguling. Nah, norada iyo he om. Eta boleh, ayo. Panas nih. Itu nggak poe rame kieu. Aya di tiap dinten teh sih. Henteu, oh. Karena enak liburan berenya. Hari-hari biasa mah normal sih, nya. Wah, batu bolong oge nih eta. Oh, iya, alamnya. Oh, terbentuk alam eta. Alam. Oh. Nah, teman-teman lihat ada batu dengan bolongan alami ya, terbentuk secara alami, tapi bolongnya itu sempurna ya, lihat. Oh, tuh. Wis, mantap. Yuk kita stay dulu yuk. Baik, sahabat Limirah, alhamdulillah ini kita sudah sampai di lokasi tujuan kita. Di samping kita sudah ada dengan Akang yang kita belum kenal, yang kebetulan kita kenalan dulu. Ini sareng Kang siapa, Kang? Kalau di sini kebanyakan yang tahu kalau nama sih Kang Arif ya. Kang Arif. Tapi kalau di lokasi biasa nama samaran. Siap. Kang Aek atau Mang Aek. Gitu. Mang Aek ya. Oke, saya panggil Mang Aek aja biar lebih akrab ya. Baik, Mang Aek, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Mang Aek di sela-sela kesibukan tadi jadi lagi bertugas ya, sedang mengawasi pengunjung yang sedang berwisata di sini. Kami ganggu, tapi Mang Aek alhamdulillah berkenan teman-teman untuk membantu kami bersama Limirah di sini. Nah, Mang Aek, langsung saja kita izin bertanya-tanya Mang Aek. Yang pertama yang mau kita tanyakan,
ini kan nama tempat wisatanya apa tadi Mang Aek? Sanghyang Kenit. Sanghyang Kenit. Nah, Sanghyang Kenit ini tempat apa sih Kang? Kalau Sanghyang Kenit ini kan memang ada goanya ya. Kalau di sini tuh sebetulnya ada 4 Sanghyang. Kalau ini paling ujung. Oh, Ini baik. Sanghyang Kenit, Sanghyang Tikoro, Sanghyang Kuek, Sanghyang Helet. Tapi untuk satu aliran Sungai Citarum, ya masih satu aliran. Oh, Karena memang di Sanghyang Kenit ini dulunya memang ini kan goa. Sebagian Sungai Citarum itu masuk goa dari Sanghyang Tikoro keluar ke Sanghyang Kenit. Kalau dulu kebanyakan orang tahu yang Sanghyang Tikoronya aja. Kalau oh, Sanghyang Kenit kan baru dibukanya. baik. Jadi ada 4. 4 Sanghyang. Oh, 4 Sanghyang. Iya. 4 Sanghyang itu berarti 4 gua. Apa 4 enggak, tempat? Jadi tempat. Oh. Kalau Kenit itu kalau untuk guanya dari sini Sanghyang Kenit, Sanghyang Tikoro, Sanghyang Kuek ada guanya. Cuma yang paling panjang untuk gua paling panjang Sanghyang Kenit itu nyambung ke Sanghyang Tikoro guanya. Oh. Jadi dari jaraknya itu dari depan mulut gua itu sampai ke ujung Sanghyang Tikoro itu 600 meter. Itu Lumayan memang panjang sudah ya. aman untuk disusur gitu. Oh, untuk aman. wisatawan bisa. Tapi dengan catatan dengan ditemani oleh pemandu ya. Wajib Baik. harus pakai pemandu. Baik. Nah, Mang Aek, terus punten boleh diceritakan nggak Kang, bagaimana sih pertama kali tempat ini ditemukan atau mungkin ada sejarah Kang mengenai tempat ini Kang? Kalau untuk ditemukan memang dari zaman dulu udah ada, cuma warga setempat aja jadi turun temurun gitu dari orang tua kita dulu sampai sekarang kita yang tahu gitu. Oh, Dan baik. cuma kalau untuk pengelolaan untuk dibikin wisata itu baru dari 2019. Oh, masih kebilang baru ya? Ya baru. Baik, Karena baik. memang dulu itu ini masih aliran Sungai Citarum deras gitu karena belum ada PLTR zaman dulu. Kalau sekarang kan ada PLTR zaman dulu. Jadi ditutup lagi dari Saguling. Dulu itu kan cuma Saguling aja, bendungan Saguling. Keluar dari turbin Saguling dibikin lagi dam ini, dimasukin ini terowongan ini. Di dalam gunung ini terowongan. Oh, ada terowongan alami itu Kang? Itu untuk akses ke PLTR zaman dulu, bikin PLTR lagi baru. Oh, baik. Jadi Sungai Citarum itu terpotong karena ada bendungan ini. Jadi ke sini surut. Kita mulai kelola gitu untuk Baik. umum. Jadi kalau dulunya mah di sini sungainya lumayan gede airnya berarti ya. Nah, ini Deras. aliran sungai ini sebetulnya. Oh, ke sini teh. Masuk. Jadi sebagian ada yang masuk ke sini tapi tetap keluarnya di sana. Yang paling panjangnya itu dari Sanghyang Tikoro keluar ke Sanghyang Kenit. Nah, dari sini ke mulut gua ke sana itu paling jaraknya 200 meteran. 200 meter ya. Baik. Nah, Mang Aek, terus ada kisah apa sih Mang di tempat yang dibalik keindahan tempat ini Mang? Kalau untuk sejarah memang tidak menutup kemungkinan bahwa dulu memang pernah ada kehidupan di dalam gua ini. Karena dari zaman orang tua dulu cerita-cerita terus bercerita sampai ke anak cucunya memang pernah ada kehidupan seperti ya kalau untuk ini sih Sunan Gunung Jati pernah singgah di sini. Terus seperti Prabu Siliwangi pernah kesini. Itu menurut cerita dari orang tua dulu, tapi kita kan tidak mengalami. Baik. Cuma memang ada pembuktian memperkuat bahwa memang ada kehidupan di dalam. Itu di depan goa sana, di mulut goa sana ada jenis batu yang memang sengaja itu kayak dipahat gitu, tapi belum tahu sih itu zaman kerajaan atau zaman penjajahan atau udah tahun-tahun mendekat ke tahun sekarang. Baik. Oh, jadi ada salah satu peninggalan di mana sebuah batu yang itu tidak terbentuk secara alami ya. Artinya ada yang membentuk ya. Cuman memang belum ketahuan itu apakah era zaman sejarah atau prasejarah ya, belum ya. Berarti belum pernah dilaksanakan penelitian, Bang? Kalau untuk penelitian sih sudah. Karena kita juga tahu jaraknya itu dari orang ITB juga yang membantu kita jalur-jalur goa. Baik. Oh, jadi kalau misalkan kisah atau cerita dari orang tua Mang Aek nih dulu tempat ini berarti bisa dikatakan ini ada petilasan ya dari Eyang Prabu Siliwangi maupun dari Kangjeng Sunan Gunung Jati ya. Baik. Selain itu Kang, ada kisah apa lagi Kang di tempat ini? Kalau untuk ke mistis sih sebetulnya di sini aman-aman aja. Aman-aman aja. Kalau untuk seperti alam seperti ini memang dimanapun kita berada, cuma satu sebetulnya sih kita jangan lisan aja. Karena kita memang
saya pribadi percaya bahwa memang makhluk itu bukan hanya manusia aja. Oh, yang menghuni tempat ini ya Kang ya. Cuma alhamdulillah selama kita buka untuk umum, dibuka wisata, alhamdulillah tidak ada terjadi apa-apa yang ganjil atau gimana, aman. Oh, aman-aman aja ya Kang ya, alhamdulillah ya. Mungkin kalau kejadian itu terjadi sebelum tempat ini dibuka, mungkin pernah ada yang melihat sosok atau apa, mungkin pernah ya. Untuk sosok ya mungkin pernah. Karena kalau dulu mah ada sebelum dibuka kan ini deras airnya. Deras. Jadi jarang orang yang masuk ke dalam gua karena kan udah air di dalamnya, susah gitu. Baik. Terus Mang Aek, ada artinya nggak Kang dari 4 nama tempat ini? Kan ada Sang Hyang Kenit ya, Sang Hyang Tikoro, itu ada artinya nggak dari nama-nama itu Kang? Kalau untuk Sang Hyang Kenit sendiri itu artinya kenapa dibilang Sang Hyang Kenit? Kalau bahasa Sunda kan zaman dulu itu seperti kambing kan. Kambing itu kan ada yang ada cincinnya di badan putih itu. Itu kenit itu ada lingkaran cincin berbentuk lingkaran. Nah kalau di sini karena berhubung ini air, saluran air, jadi di dalam itu ada pertemuan air. Oh, ada tempurannya. Ya, pertemuan. Jadi sebelum keluar air di dalam itu, sebelum keluar itu mereka muter dulu di dalam itu. Ada pusaran air gitu. Lalu mereka keluar, nah di dalam nggak cuma di dalam gua, di depan gua pun sama. Kalau bahasa Sunda itu dibilang cimulang. Cimulang ya. Cimulang. Oh, ada cimulangnya. Cimulang. Jadi sebelum dia lurus ke sana, mereka belok dulu. Tapi kalau lagi besar, airnya lagi limpasan gitu, pasang baru kelihatan ada. Baik. Oh, berarti kembali lagi kalau untuk nama kenitnya sendiri itu diambil dari nama kenit itu lingkaran ya artinya ya? Ya. Lingkaran. Apa mungkin hubungannya dengan batu yang tadi kayak cincin itu Kang? Ya. Ada mungkin ke lebih ke situ. Oh iya. Cuma memang kalau menurut cerita lagi orang tua lagi, memang si Sang Hyang itu kan nama orang yang disucikan ya. Betul. Cuma itu ada mungkin gelar lah, bukan nama gelarnya mungkin gitu. Gelar. Nah terus kan keempat tempat ini kan diawali namanya itu Sang Hyang ya. Apakah itu artinya satu orang yang sama pernah mendiami 4 tempat ini, atau ada 4 orang yang berbeda yang pernah mendiami tempat ini? Kalau menurut cerita orang tua sebetulnya nggak satu, jadi satu lokasi, satu nama, satu orang gitu. Oh gitu ya. Kalau zaman dulu kan mungkin ini petilasannya seperti masih zaman petapaan atau inilah di sini lokasinya. Baik. Sang Hyang Tikoro, kenapa dibilang Sang Hyang Tikoro? Memang kalau di Sang Hyang Tikoro dibilang Sang Hyang Tikoro, memang bentuk goanya itu seperti tenggorokan. Seperti tenggorokan ya? Karena kan Tikoro itu bahasa Sunda. Betul. Tenggorokan. Yang bentuknya seperti tenggorokan. Oh, baik. Sang Hyang Poek sama, Sang Hyang Poek juga ada goanya, cuma pendek, paling jaraknya 100 meteran. Cuma gelap, bener-bener gelap. Baik. Terus Kang, tadi kita sempat sebelum jalan ke sini kan kita tanya-tanya dulu ke warga sekitar ya. Tadi bahkan ada yang menyebutkan bahwa di tempat ini ada hubungannya dengan kisah Dayang Sumbi kalau tidak salah Kang. Kalau di sini memang ada hubungannya. Karena kan ada juga di atas sana di bawah bendungan. Ada di situ ada bekas jejak kaki. Oh, ada batu tapak? Ya, bekas jejak kaki, dan menurut kepercayaan masyarakat di situ, zaman dulu memang aktivitas Sangkuriang sama Dayang Sumbi di situ. Di awal mula dulu mau membendung ya kan ada ceritanya ya, membendung Sungai Citarum ya di atas sana. Tapi mungkin kesini juga karena kan orang dulu mah besar mungkinnya gitu, juga mungkin sehari-harinya dia kesini gitu, sampai kesini. Nah untuk batu tapaknya sekarang masih ada, Bang? Kalau dulu masih ada, Jadi, tapi nggak dibuka untuk umum ya? Nggak, karena itu kan objek vital. Oh, sudah masuk kawasan objek vital. Objek vital kan di bawahnya itu, ini bendungan, ini di bawahnya ada air terjunnya itu. Jadi udah masuk kawasan terbatas ya, nggak bisa semua orang masuk ya. Ada lagi enggak? Cukup. Mang Aek, paling untuk kalau misalkan memang tidak ada yang bisa diceritain lagi, kita cukupin dulu. Paling setelah ini mohon izin diantar untuk kita ambil gambar untuk melengkapi cerita yang tadi kita ceritain. Boleh. Kalau memang tidak ada yang ceritain lagi, cukup ya. Baik.
Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Kita ngaturkan terima kasih dulu kepada Mang Aek yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Lemira. Kita doakan mudah-mudahan Mang Aek terus diberikan kesehatan, Amin. dipanjangkan umurnya, dijebarkan milik rezekinya. Mudah-mudahan Mang Aek terus diberikan keselamatan dan kelancaran dalam tugas-tugasnya di Sang Hyang Kenit ini ya Mang Aek ya. Itu saja teman-teman, kita akhiri untuk video kita kali ini. Saya Ferdi, di belakang kamera ada Indra. Ikuti terus perjalanan kita di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah Lemira. Mang Aek, hatur nuhun.